Halo YouTube, kembali lagi bersama gue Anto Sikarto. Kali ini gue membahas soal mindset seorang YouTuber. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, YouTuber pemula, kita bertemu lagi dan kita akan membahas soal mindset seorang YouTuber. Tapi jangan salah, ternyata banyak sekali YouTuber ataupun calon YouTuber belum tahu tentang mindset ini. Akhirnya mereka berhenti di tengah jalan, kemudian menyelesaikan apa yang sudah dibangun dari awal. Sudah tahu ya? Maksudnya gimana? Tapi yang akan kita bahas adalah mindset. Sebelum kita ngobrolin soal mindset seorang YouTuber, kita perlu tahu dulu nih tentang apa yang dinamakan atau yang diartikan sebuah konten. Konten adalah salah satu informasi yang dibungkus melalui media atau elektronik. Nah, kalau kita ingin membuat suatu konten YouTube, maka artinya kita akan membuat informasi yang akan diupload berbentuk video yang akan diupload di platform YouTube. Tapi ada pertanyaan nih. Pertanyaan adalah, informasi tersebut dibuat untuk siapa? Yang pertama. Kemudian, apakah para audiens akan menyukai video atau informasi kita sehingga mereka akan rela untuk menonton dan mensubscribe channel kita? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah target audiens kita menyukai dan membutuhkan informasi tersebut? Ada jawaban? Sebelum kita ngobrol lagi, kita akan membahas satu persatu apa yang dinamakan dari pertanyaan itu dan kita harus jawab sebelum kita menentukan mindset seorang YouTuber. Oke, yang pertama adalah kita akan bahas untuk siapa informasi tersebut dibuat. Tentu teman-teman sudah pernah menonton video saya yang membahas soal niche. Niche adalah penentuan apa yang akan kita buat di salah satu channel kita. Maksudnya bagaimana? Pertanyaan yang tadi salah satunya, apakah informasi tersebut dibuat untuk siapa? Kita harus tentukan nih. Niche itu ada 3 tahapan yang sudah saya sampaikan, tapi kita sudah tidak membahas itu lagi. Kita akan membahas apakah informasi tersebut, apakah video ataupun informasi tersebut dibikin untuk siapa. Tentukan dari sekarang. Kalau kamu ingin membuat sebuah channel, tentukan apa yang akan kamu buat dan untuk siapa target yang akan kamu buat. Kalau dibilang-bilang kita menggambarkan salah satu audiens saya saja. Saat ini saya sedang memfokuskan tentang YouTube dalam pembahasan platform YouTube itu sendiri. Berbagai macam trik, tips, dan cara mengembangkan YouTube. Maka dari situ target saya adalah orang-orang ataupun YouTuber-YouTuber pemula yang membutuhkan informasi saat ini yang saya sampaikan atau informasi yang ada pada channel ini. Sudah jelas? Tapi nggak hanya ini saja. Semisalkan teman-teman niche-nya adalah anime, kemudian target niche-nya adalah One Piece, maka audiens teman-teman yang informasi teman-teman adalah orang-orang penyuka anime One Piece. Sudah jelas? Sudah ya? Oke. Ini adalah tahapan pertama. Ketika kita akan membuat channel, kita harus membangun mindset terlebih dahulu. Dan kita harus bertanya dulu kepada diri kita, untuk siapa informasi dan video kita dibuat. Kalau sudah menemukan jawabannya, maka sudah jelas arahnya akan kemana. Pertanyaan yang kedua, apakah target audiens kita membutuhkan informasi kita? Apakah audiens kita membutuhkan informasi yang kita buat? Nah, penentuan ini harus kita selalu perkembangkan apa yang dibutuhkan audiens kita. Ketika kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama tadi, maka pertanyaan yang kedua akan beriringan dan akan berkesinambungan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah menentukan niche kita dan kita sudah menentukan target kita, yang pertanyaan yang kedua adalah apakah target kita atau audiens kita membutuhkan informasi yang akan kita buat. Tentu jawabannya ini kita harus riset dulu apakah yang harus dibutuhkan oleh para penonton. Entah itu semisalkan nih, kita ngobrol lagi sesama YouTuber pemula. Dalam konteks ini, niche saya adalah tentang YouTube dan trik YouTube. Maka apa yang dibutuhkan audiens, apa yang dibutuhkan oleh audiensnya saya.
teman-teman mungkin membutuhkan informasi-informasi tambahan tentang pengembangan YouTube. Nah, salah satu ideal kontennya adalah berbagai macam tips dan trik tentang YouTube. Dan ini juga bisa dikembangkan di berbagai macam niche yang teman-teman bikin. Kalau contohnya kita One Piece lagi, maka teman-teman juga bisa bikin konten ataupun memberikan informasi tentang One Piece episode 2, episode 3, dan lain sebagainya. Ini mungkin sudah jelas digambarkan ya. Oke. Kita akan melanjut pertanyaan yang ketiga. Oke, kita akan membuat pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya membuat kemasan konten yang menarik. Sebenarnya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Tapi saya akan mengingatkan kembali, membuat kemasan konten yang menarik adalah salah satu hal kewajiban yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini wajib nggak wajib, tapi lama-kelamaan kita harus mengembangkan diri untuk bisa memberikan performa yang lebih baik terhadap video yang akan kita upload. Maksudnya bagaimana? Kita harus bisa memberikan salah satu perubahan. Kemasan konten berbagai macam, banyak sekali. Salah satunya tentang kita, gaya bahasanya kita, atau editing kita, atau intro kita, ataupun yang lainnya. Itu salah satu membuat kemasan video yang menarik. Nah, teman-teman juga bisa pelajari gimana caranya, tips-tips dan trik untuk bisa membuat kemasan yang menarik di video-video saya sebelumnya. Karena ini sudah pernah saya bahas, tapi kesimpulan dari pertanyaan yang ketiga adalah mencoba untuk bisa memberikan video kita itu secara profesional. Walaupun belum bisa seperti itu pun nggak masalah, yang penting kita sudah mencakupi standar video yang diupload oleh YouTube, sehingga penonton pun akan menyukai video kita dan akan berkemungkinan untuk bisa menonton video-video kita dan mensubscribe channel kita. Sudah jelas ya? Oke. Kesimpulannya adalah parameter konten adalah informasi apa dan untuk siapa yang bisa kita dapat simpulkan. Kenapa seperti itu? Karena konten adalah salah satu kumpulan informasi yang akan kita sampaikan untuk para penonton. Informasinya apa dan untuk siapa? Kalau kedua ini sudah jelas, maka otomatis audiens kita juga sudah terarah nih. Oke. Kemudian apa yang kita butuhkan adalah konsep dan strategi untuk bisa mengembangkan channel kita agar channel kita dapat dinikmati oleh para penonton. Dan harus kita lakukan terus-menerus dan dengan konsisten untuk bisa mengembangkan performa video kita, dan video kita rekomendasikan oleh YouTube untuk dapat ditonton oleh banyak orang. Nah, ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Tapi berbagai macam dan apa fungsinya mindset? Mindset kita sebagai seorang YouTuber harus tetap mempunyai trik dalam mengembangkan sebuah channel, karena PR ini akan terus mengikuti kita, mengikuti masa kita dalam memproduksi sebuah video. Tapi ada salah satu hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kita sama-sama belajar bareng ya, tapi ada kalimat yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semua dan kita juga belajar bareng. Jelas dan konsisten sama dengan efisien. Jelas dan konsisten sama dengan efisien. Sudah paham ya? Jadi kalau kita sudah jelas arahnya kemana dan konsisten, maka perkembangan YouTube kita atau kinerja kita akan efisien. Tapi tidak jelas tapi konsisten sama dengan lambat. Jadi perkembangan YouTube kita akan lambat. Dan yang ketiga nih yang perlu kita khawatirkan adalah tidak jelas dan tidak konsisten sama dengan putus asa. Nah, ketika pertanyaan ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya nantinya ketika mindset kita tidak dibentuk. Saya khawatir kita berhenti di tengah jalan. Maka dari itu teman-teman bisa menyimpulkan bahwa mindset seorang YouTuber harus seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin penyampaian saya ada yang kurang ataupun mungkin masih sulit dipahami, teman-teman juga bisa di kolom komentar ini bisa bertanya dan bisa untuk Oke, jadi ketiga pernyataan tersebut itu sangat penting sekali dan kita juga harus bisa menerapkan sehingga kita tidak sampai berhenti di tengah jalan. Saya sampaikan kepada teman-teman YouTuber pemula seperti saya, kita tetap harus semangat dan konsisten untuk mengupload video. Semoga video kita dan channel kita bisa berkembang dengan pesat sehingga bisa dinikmati oleh para penonton dan bisa bermanfaat oleh para penonton. Sampai jumpa dan bertemu lagi bersama saya Anton Sugiarto di helloans.com. Sampai jumpa.